meminta 3 keselamatan. Orang itu selalu berpikir safety. Mobil yang mahal itu karena apa, Jom? Karena nilai safety-nya biasanya lebih bagus. Ada mobil yang nggak bisa nabrak, katanya. Mau nabrak dia ngerem sendiri. Ada apa nggak, Jom? Ada. Semakin mahal. Ada mobil yang kalau mau nabrak ya nabrak, dia nggak ngasih tahu, ya sudahlah tabrak sana. Terjadi insiden. Biasanya tidak mahal. Ada mobil yang di dalamnya ya keamanan di dalamnya begitu bagus, harganya mahal. Orang berpikir keselamatan. Kemarin ana lewat sebuah rumah di dekat rumahnya Ungko Muhsin, tertulis CCTV on operation, dog inside. Oh, anak ngomong, kenapa orang menulis itu, jemaah? Ingin selamat, dia cari keselamatan. Dia bikin pagar yang tinggi di rumahnya, dia pasang security di sana untuk mengamankan dirinya. Dia mungkin bawa senjata, dia cari keselamatan. Nih Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan manusia. Yang pertama syuhun muta', kebakhilan yang dipatuhi. Ada orang yang bakhil, cinta sama hartanya. Kalau untuk sodakoh berat dia, cuma kalau sodakoh sikit-sikit gak berat. Kalau orang punya duit 100 ringgit, lalu dia infak 50 ringgit, berat atau tidak, jemaah? Jemaah? Oh, berat. Baik, 10 ringgit. Dia punya 10 ringgit, dia sodakoh 5 ringgit. Berat enggak? Berat apa enggak? 5 ringgit. Enggak lah, oke 5 ringgit. Tapi punya 100 ringgit, sodakoh 50 ringgit, mulai aduh banyak. Punya 1 juta ringgit, mampukah dia sodakoh 500 ribu ringgit? Dulu waktu dia punya 10 ringgit, dia infak 5 ringgit, 50%, setengah hartanya dia infakkan. Sekarang dia punya 1 juta ringgit, bolehkah dia infak 500 ribu ringgit? Sama aja, mah. Apa bedanya dengan 10 ringgit dulu? Sama-sama setengah. Tapi nggak bisa udah. Dia, ya Allah, cukuplah 100 ringgit, banyak sudah. 100 ringgit itu dibanding 1 juta ringgit berapa persen? Syuhun muta'. Ada orang yang bakhil, yang dia taatin, itu menghancurkan dirinya. Dia capek bekerja, tapi hartanya dia tinggalkan nanti. Yang kedua adalah wahawan muttaba', keinginan-keinginan nafsu yang diikutin. Ingin ini harus beli, ingin itu harus beli. Kadang-kala kita harus tahan nafsu kita. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Maka tahan, pikir dulu, boleh apa enggak dalam agama, halal atau tidak. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujub, kebanggaan seseorang dengan dirinya. Bangga dengan hartanya, bangga dengan wajahnya, bangga dengan amal solehnya, bangga dengan ilmunya, sehingga merendahkan orang lain, takjub dia sama dirinya sendiri. Itu menghancurkan seseorang. Adapun 3 yang menyelamatkan.
Yang pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah dalam sembunyi-sembunyi, dalam kerahasiaan, atau ada banyak orang. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Pertengahan hidupnya, ketika kaya dan ketika miskin. Ada orang yang kalau kaya lupa. Ada orang yang kalau miskin bunuh diri. Ada yang kalau tidak punya duit mencuri, merompak. Ada orang kalau kaya dia tidak merompak, kalau dia punya duit dia tidak mencuri. Ada yang seperti itu. Tapi ketika miskin dia jadi mencuri. Ada nih suami-suami yang kalau banyak duit, masya Allah, di rumah tersenyum sama istrinya, masya Allah. Tapi kalau lagi tak ada uang, semua dimarahin sama dia. Istri dia marahin, anak-anak dia marahin. Ada manusia yang seperti itu. Dan Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, termasuk yang menyelamatkan orang itu berada di tengah, pertengahan, tidak berlebih-lebihan. Ketika dia kaya, dia tetap ingat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia miskin, dia tetap ingat Allah Azza wa Jalla. Jadi kaya dan miskin itu, wallahu alam, kita nggak tahu mana yang baik buat kita. Tapi kita minta supaya kaya pun kita baik, miskin pun kita baik. Yang ketiga, wa kalimatul haq fir ridha wal ghadab. Termasuk yang menyelamatkan adalah kalimatul haq. Ucapan yang benar dalam kondisi kita sedang berbahagia atau dalam kondisi kita sedang emosi, sedang marah. Ada orang yang kalau sedang bahagia ngomongnya kotor. Ada yang kalau lagi emosi keluar kebun binatang. Puan-puan pernah dengar kebun binatang di rumahnya? Tak pernah. Ada suami-suami yang kalau lagi marah itu kebun binatang masuk rumah. Ada gajah, ada apa? Kok bisa sampai rumah? Karena dia tidak bisa menahan emosinya. Kita minta sama Allah Azza wa Jalla, jangan meremehkan ucapan, jangan meremehkan lisan. Ada orang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara lisannya, bahkan yang banyak memasukkan ke neraka adalah lisan. Ada manusia-manusia yang ketika gembira, omongannya yang dia keluarkan tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW minta kepada Allah Azza wa Jalla, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut dalam kondisi ghaib, sendirian, nggak ada yang melihat, dan dalam kondisi banyak orang yang melihat. Dan ini perlu diminta jamaah, karena Allah mengatakan yang masuk surga itu siapa? Yang punya rasa takut kepada Allah. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia takut dia akan diberdirikan kelak pada hari kiamat. Dia akan disidang dalam mahkamah keadilan nantinya. Dan dia menahan nafsunya, maka surga tempat dia. Dan di surah Al-Mulk Allah mengatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib. Kalau takut kepada Allah karena dilihat orang, kita bisa jaga diri. Suami takut sama istrinya untuk melakukan kemaksiatan karena istrinya ada. Istri kadangkala seperti itu.
Tapi ketika suaminya mungkin pergi keluar kota, ada perempuan-perempuan yang mengundang laki-laki untuk masuk ke rumahnya. Ada laki-laki yang ketika dia keluar, dia berbuat maksiat tatkala tidak ada yang melihatnya. Maka yang dapat ampunan dari Allah, yang dapat pahala itu yang takut kepada Allah dalam semua kondisi. Kita mungkin rasa takut kita lemah, maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Para ulama berbincang, apa sih yang membuat kita jadi punya rasa takut kepada Allah? Yang pertama adalah keyakinan yang kuat dengan janji Allah dan ancamannya. Banyak orang yang tak berani melampaui apa lampu merah itu, traffic, traffic light. Iya. Kenapa dia nggak berani? Ada polisi. Ada polisi nggak berani lah. Kalau nggak ada polisi dia langgar. Jadi takutnya itu karena, maka kita harus menghadirkan Allah. Kita yakin bahwasanya ancaman Allah itu benar buat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sehingga kita takut jemaah. Tapi kalau kita nggak yakin, ya santai kita jemaah. Kemudian yang membuat orang takut sama Allah, seperti yang kita bahas tadi malam, mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah tuh azabnya pedih, nggak main-main. Azabnya itu azab neraka. Kalau orang di penjara, mempunyai ancaman berbuat maksiat di penjara, maka penjara akan penuh. Kita lihat di penjara itu diapain mereka jemaah? Kasih makan, suruh tidur, suruh istirahat, main bola. Anda masuk ke dalam sebuah penjara, enak banget mereka di penjara. Waktunya makan nanti. Setelah itu ya waktu main futsal. Subhanallah. Makanya sebagian itu, banyak orang itu masuk penjara, keluar masuk lagi. Karena dia ingat, enak di penjara dulu kata dia. Nanti berapa bulan masuk penjara lagi. Sampai ketemu polis, kau balik lagi, ketawa-ketawa senyum. Iya Pak Polisi, balik lagi saya. Karena di sana azabnya tidak pedih. Coba kalau masuk penjara dipotong-potong kakinya, keluar tinggal 2 jarinya, maka mereka tidak akan mengulangi dosa itu jemaah. Itu yang perlu kita hadirkan. Allah itu sering mengatakan azab syadid, azab alim, azab muhin. Naam, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi azab Allah sangatlah menakutkan. Itu yang perlu kita hadirkan untuk membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian meminta tadi kalimat al-haq fir ridha wal ghadab, kalimat-kalimat yang benar dalam kondisi kita sedang suka, dalam kondisi kita sedang marah ya, sedang emosional, kita tetap berucap yang baik. Karena lisan ini sumber masalah. Kemudian minta tadi al-qasda fil ghina wal faqr, yang dalam kondisi pertengahan, dalam waktu kaya dia tetap bersedekah, waktu miskin tetap bersedekah. Ada orang yang sedekah kalau kaya, kalau miskin nggak sedekah. Nah, ya Ustaz, anak nggak mampu. Antum baca firman Allah, penghuni surga itu apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh. Mereka orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi ada harta, sedang nyaman, atau dalam kondisi susah, dia tetap sedekah. Karena sejatinya sedekah dan infak ini tidak mengurangi harta. Apakah kalau kita punya duit 1 juta ringgit lalu kita sedekah 500.000 ringgit,
duit kita, uang kita berkurang jemaah. Iya Zat, tinggal separuh. Masya Allah. Kita tuh sedang menabung. Menabung. Yang 500 itu ditabung. Ditabung di mana? Di bank? Bukan. Kalau di bank ada tambahan riba. Ditabung di pemilik langit dan bumi. Kita titip ya Allah. Aku titip ya Allah nih 500.000. Masya Allah. 500.000 ringgit itu banyak ya ma. Tapi kalau 500.000 rupiah itu berapa ringgit? Berapa ringgit 500.000? 150 ringgit. Dan tadi orang senantiasa berinfak dalam kondisi kaya dan miskin. Kemudian Nabi SAW belum selesai doanya. Hari ini baca doa ini kita di waktu-waktu mustajab. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku minta kenikmatan yang tidak habis, yang tidak selesai. Kalau kita minta sehat di dunia, kesehatan itu akan berakhir. Nih yang laki minta muda, nggak ada orang muda terus. Antum punya rumah, rumah akan ditinggal. Punya istri, istri akan ditinggal. Terus kenikmatan apa yang tidak berakhir? Yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Na'iman la yanfad. Kenikmatan yang tidak ada akhirnya ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Yang ada pada diri kalian itu akan berakhir. Yang di sisi Allah akan kekal dan abadi. Kalau kita dapat rezeki 1.000 ringgit, bahagia nggak orang itu jamaah? Bahagia. Tapi hari itu kita punya rezeki bisa istighfar 100 kali. Rezeki 1.000 ringgit, istighfar 100 kali. Mana yang lebih antum cintai? Ya 1.000 ringgit loh Ustaz, sama istighfar kata dia. Dia nggak mau sih. Dia istighfar doang nggak mau. Maunya istighfar sama 1.000 ringgit tetap. Dia ingin seperti itu. Ketahuilah bahwasanya yang ada pada diri kita itu akan habis. Yang di sisi Allah yang tidak pernah habis. Apapun kalau kita bicara makan di dunia, nikmat di dunia jamaah. Makan durian. Kita kemarin makan durian. Baik. Siapa yang suka durian jamaah? Angkat tangan. Semua yang suka durian. Kalau anak kasih durian 1 truk, suruh abisin, mau antum? Nggak mau. Dia ngomong nggak bisa Ustaz. 1 truk nggak bisa. 1/2 truk nggak bisa. Berapa? Makin 2 biji Ustaz. Nggak, kita kenikmatan dunia ini tidak banyak jamaah. Nggak banyak. Baik, ibu-ibu yang suka emas, suka gelang emas, mau dikasih gelang emas 3 kilo, tapi pakai semuanya. Kasih gelang suruh pakai saya, azab ini enggak lah. Perempuan pakai emas berapa banyak? 1, 2, 3. Tapi dikasih 3 kilo, dibuat apa kalau dikasih 3 kilo? Disimpan. Disimpan terus mati ditinggal. Maka kenikmatan dunia semua akan berakhir. Maka hendaklah kita minta na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak berakhir. Kalau bicara buah-buah di surga, fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang sebuah asar nanti di surga. Di surga itu penghuni surga ini yang laki-laki sedang duduk-duduk jamaah. Tahu-tahu ada awan yang datang. Awan itu bertanya, kalian ingin hujan apa? Oh, hujan ini macam-macam. Sampai mereka minta hujan bidadari. Itu turun bidadari jemaah. Allahu Akbar. Nggak ada habisnya.
Maka tolong doanya jangan cuma minta kenikmatan dunia, minta kenikmatan yang tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Kemudian wa as'aluka qurrata ainin la tanqati', dan aku minta kepadamu kebahagiaan, kesejukan pandangan yang tidak putus di dunia dan di akhirat. Anak itu termasuk qurratu ain. Kita punya anak, ya Allah bahagia. Tapi suatu hari kau dengar anaknya tabrakan, kecelakaan, insiden, sedih. Maka minta sama Allah qurrata ainin la tanqati. Taib Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini apa penyejuk pandangan beliau? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku, kebahagiaanku itu di sholat jamaah. Ada sebagian orang yang kalau sholat, kalau dengar azan, astagfirullah, azan lagi, astagfirullah, astagfirullah. Jawab azannya, bukan astagfirullah, karena dia merasa berat, beban. Di negeri kita biasanya di masjid itu ada kotak amal. Ada kotak yang dikelilingkan. Di sini ada kotak infak, kotak infak. Ada orang yang kalau melihat kotak infak, astagfirullah, datang lagi di kotak infak. Jadi dia itu tidak merasakan kegembiraannya, Mak. Padahal ini kegembiraan yang tidak ada putusnya sebenarnya. Kalau bicara kegembiraan yang lainnya kadang-kala putus lah. Ada orang lagi nimang-nimang anaknya, lagi gembira sama anaknya, Masya Allah, tahu-tahu anaknya meninggal dunia, hilang sudah. Maka minta kepada Allah, ini termasuk kenikmatan yang tidak putus.